Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani. Qala Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Fathul Mu'in. Ila an qala far'un ghusalatul mutanajjisi walau ma'fuwan anha kadamin qalilin in fasalat wa qad zal al-ainu wa sifatuha walam tataghayyar walam yazid waznuha ba'da i'tibari ma ya'khuduhu ath-thawb minal ma' wal ma'i wal ma'u minal wasakhi wa qad tahural mahallu tahiratun. Khabarna jauh amat ya. Qala syekhuna wa yadhharul iktifa'u fihima bidzanni. Padahal untuk iku cabang ghusalatul al-mutanajjisi utawi bekas basuhane perkara kang kena najis walau makfuan lan senajan ana apa ghusalah iku makfuan iku kang den ngapura apa anha saking ghusalah. Contohnya kadamin kaya dene getih qalilin kang setitik ining fasalat lamun kepisah apa ghusalah wa qad zalat lan temen-temen ilang apa al ainu aine wa sifatu halan pira-pira sifat ya walam tataghayyar lan ora berubah apa ghusalah walam yazid lan ora tambah apa waznuha apa timbangane ghusalah ba'da tibarima ing dalem sause nganggepe barang ya khuduhu kang ngalap ing ma apa atsaubu klambi minal ma'i nyatane saking banyu wal ma'u lan banyu minal wasakhi saking kotoran wa qad tahura lan temen-temen suci apa al mahallu panggonan iku tahiratun ghusalatul mutanajjisi tahiratun gitu. Panjang ya jauh. Iku tahiratun suci. Kala ngendika sapa syekhuna sapa guru kita Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami wa yadhharu lan pertelo apa al-iktifa wa pengalap cekap fihima ing dalam dua perkara. Fiha apa fihima eta? Adamu taghayyur lan adamu ziyadah. Mana tadi? Bidzanni kelawan penyanan atau sangkaan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini pembahasan mengenai air bekas nyuci najis. Bekas nyuci najis kita ngaranna ghusalah. Jadi kan pengertian dari air mustakmal, pengertian dari air mustakmal itu adalah air yang digunakan untuk air yang bekas digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Kita ngaranna mustakmal. Nah, kemudian di sini akan menggambarkan gambaran yang kedua, yaitu air yang digunakan untuk menghilangkan najis atau bekas air yang digunakan untuk mencuci najis. Nah, itu ngaranna ghusalah. Nah, kemudian air bekas cucian perkara yang najis, gimana hukumnya? Bisa suci doang cai bisa dipakai wudhu gitu. Ya suci, tapi dengan catatan. Ya, dengan catatan. Kayak di awal. Jadi perkara yang najisnya itu atau pakaian yang terkena najisnya itu, ya meskipun najisnya adalah najis yang dimakfu, yang dimaafkan, seperti darah yang sedikit. Tapi dengan catatan hasil atau bekas air yang terkena najis itu pertama infasolat. Pertama sudah najisnya itu sudah terpisah atau bekas airnya itu sudah terpisah dari kain atau dari barang yang sudah dicuci. Nah, di dia lah. Ya katakanlah peci dicuci, seret. Awalnya aya getihan ya, dicuci, ya. Terus si air ini udah terpisah, berarti ada air yang di bawah. Nah kemudian ainun najasah, najis yang tadi berupa darah nusaetik teh ya,
leungit geus. Ain bendanya hilang. Ya misalkan bekas merah-merah yang kehitam-hitaman itu hilang. Kemudian sifat-sifatnya itu dari rasa, warna dan bau itu. Terus walam tataghayyar, dan yang air yang di bawah ini, yang diwadahin ini itu tidak ada perubahan. Misalkan tambah dari airnya bening kemudian jadi butek dikit gitu. Daya. Bening bae guys. Ba'da tibari ma ya'khudhu thawb minal ma' wal ma' minal wasakh. Dengan mengukur air yang sudah diserap dari oleh baju atau yang diserap oleh kotoran yang ini yang ada di sini. Ya, artinya misalkan ini 1 liter. 1 liter saya siramkan kepada perkara yang najis ini. Pertama kering kan? Si baju yang terkena najis kan. Terus apa? Terus ketika diukur air yang di bawah ini pasti kurang dari 1 liter gitu kan. Gak mungkin lebih dari 1 liter. Berarti kalau lebih dari 1 liter otomatis ininya sudah mengandung air duluan. Artinya udah basah. Nah kemudian ketika disiram itu menjadi 1 liter lebih, 1,05 gitu, 1,05 liter atau 1,1 liter gitu misalkan. Itu nambah gitu artinya si cai iya. Waqat tahurul mahal, dan objek atau tadi peci yang kena najis itu sudah menjadi suci. Sudah menjadi suci artinya memang najisnya sudah nggak ada di sini. Nah maka bagaimana bekas dari air yang ada di bawah ini? Suci atau mustakmal atau mutanajis atau gimana? Suci. Berarti kalau hukumnya suci berarti boleh diminum, boleh digunakan untuk wudu. Nah ini sucinya ini gimana nih? Coba kita lihat ini. Suci doang apa tohir mutohir gitu? Ya. Ada. Tohiratun ya. Suci doang cenah nggak bisa mensucikan. Yang ini dia. Wahya ma'a kauniha tahiratan ghairu mutahhiratin li izalati halil khabath. Suci tapi nggak mensucikan ini. Kenapa? Karena sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Berarti doang cai mustakmal kan. Kecuali kalau jumlahnya banyak, beda deh itu mah. Kalau jumlahnya banyak artinya lebih dari 2 kulah atau berapa itu 100 sekian liter, maka baru boleh untuk bisa mensucikan. Ini persis dengan hukum mustakmal itu. Hukumnya mah cai nama suci tetapi nggak bisa mensucikan kepada yang lain atau tidak boleh digunakan untuk berwudu atau bersuci lagi. Ya, ini sama persis dengan dengan bekas air wudu yang sedikit. Itu tohiratun, suci itu air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Suci doang. Berarti nggak mensucikan, nggak mutohir. Tohir ghairu mutohir. Mustakmal kan? Ya mustakmal sarwaita. Nah kemudian qala syekhuna, pendapat dari Ibnu Hajar mengatakan wa yadharul iktifa'u fihima bidzanni. Nah dalam 2 permasalahan ini, berarti wal ma'u minal dalam 2 permasalahan ini kayak mana tadi ya? Ada mutaghayyir wa ada muziyadah, ya kan? Ada mutaghayyir dan ada muziyadah, tidak adanya perubahan dan tidak adanya penambahan, tambahnya air. Artinya tadi dari 1 liter menjadi 0,9 liter misalkan. Kemudian juga tidak adanya perubahan, nggak harus langsung dilihat bener gitu, dipantengin gitu, enggak. Itu katanya cukup dengan zon saja. Jadi nggak harus dilihat bener-bener gitu, ente. Jadi misalkan peci
hidung kain tina kain ya kena nantang arana ompol itu nggak harus enggak atau dilihat wih masih ada nggak nih nggak harus gitu tapi cukup zon sekiranya di sini karena udah disiram berkali-kali misalkan dan memang ini udah nggak kelihatan secara zon saja secara sangkaan saja udah hilang tuh nggak selesai itu kumaha ya kayak gitu mungkin karena cak-cak kecil. jadi nggak harus diteliti nah misalkan kalau namun peci iyalah karena tai cak-cak entah basah entah kering iya lamun dikumbah atau ajur ya itu geser dua masih kumaha entah itu misalkan ini jelas-jelas kena tai cak-cak si peci iya toke kan gede tas sekalian kumaha entah amun dicuci dikumbah jelas rusak tadi kumbah jaya najisan kumaha eta ya menurut pendapat ulama kan ada yang mengatakan bahwa itu enggak termasuk najis. Imam Bukhari misalkan seluruh kotoran dari semua binatang itu enggak najis kecuali kotoran manusia kencing atau beraknya gitu kan atau kotoran manusia kakarak berarti amun tai embe, tai kucing, tai meong segala macam kena baju ya nggak masalah dengan mengikuti pendapatnya Imam Bukhari dan juga sebagian dari ulama-ulama madhab Syafi'i itu nanaon sama kudu dikumbah pokoknya sekiranya nggak kelihatan aja udah kering nggak misalkan dijemur gitu nanaon karena penjemuran itu adalah salah satu proses untuk mensucikan menurut madhab Abu Hanifah itu Faran idza waqa'a fi ta'amin jamidin kasaminin fa'rutun makalan wallahu taala alam. Yes. Demikianlah para hadirin. Ini Allah taala pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.